Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalu man rafa'al farada was sunnah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a warzuqna ziyaratal haramaini syarifain, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati segenap jajaran di pengurus DKM Semega Regensi dan juga ketua FKSM beserta seluruh jajaran pengurusnya, Ustadz Basit dan juga yang lain, semua hadirin wal hadirat. Mudah-mudahan Allah berkahkan umurnya, Allah berkahkan rezekinya, Allah berkahkan keluarganya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah muliakan kita dengan kita mampu menjalankan perintahnya. Salah satunya adalah silaturahim di tempat ini. Mudah-mudahan kita tidak bangkit dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita dijadikan sakinah, mawaddah, warahmah. Putra-putri kita dijadikan Allah putra-putri yang soleh solihah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Habibina wa Syafi'ina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in dan semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, acara rutinan 2 minggu sekali subuh keliling dan juga sekaligus ini tadi saya lihat judulnya itu digabung Maulid Nabi. Ini kayaknya masih bulan Safar. Ini kalau nggak salah masih tanggal 26 ya. Tapi tidak apa-apa, Maulid Nabi ini adalah sesuatu yang memang harus diagendahkan untuk diperingati. Penting-pentingnya memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita di tempat lain atau dalam masjid kita, di lingkungan kita kan sering ngadain peringatan. Bahkan di masjid-masjid ada peringatan nuzulul Quran, tapi nggak mau maulidan. Ini juga aneh. Apakah mungkin ada nuzulul Quran kalau maulidnya nggak ada? Kalau nabinya nggak dilahirkan ke dunia, apakah ada nuzulul Quran? Ada yang memperingati Isra dan Mi'raj tapi nggak mau maulid. Ini juga aneh. Apakah mungkin ada peristiwa Isra dan Mi'raj kalau Nabi Muhammad itu tidak didatangkan, dilahirkan ke muka bumi ini? Atau sekarang lagi banter-banternya peringatan 17 Agustus 45, di masing-masing semua orang ikut-ikutan memeriahkan, semangat luar biasa. Alhamdulillah. Mereka memperingati 17 Agustus tapi kok nggak mau maulidan, itu juga aneh. Kenapa? Alam ini nggak ada. Kata Allah di dalam Hadits Qudsi, beliau mengatakan laulaka ya Muhammad lamma khalaqta al aflaka. Jikalau engkau tidak hadir ke dunia ini, niscaya alam ini nggak ada. Ketika Nabi Adam melakukan kesalahan, kemudian dia bertobat. Bertobatnya menggunakan tawassul.
yang disebut bi Muhammadin. Wahai Adam, kenapa engkau bertawassul menggunakan Nabi Muhammad padahal belum aku dohirkan di muka bumi? Ya Allah, ketika engkau menciptakanku dengan tanganmu, engkau meniupkan ruhmu di diriku, aku mengangkat kepalaku dan tertulis di tiang arsy, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak mungkin engkau menempatkan seorang nama menyertai namamu kalau nama itu bukan kekasihmu. Betul, jikalau tidak ada Muhammad ma khalaqtuka, aku nggak akan ciptakan kamu. Jadi kalau kita memperingati Agustusan maulidan nggak mau, yo aneh. Alam raya ini nggak akan bakal ada, kita ini nggak bakal ada. Jadi kalau dari peringatan-peringatan yang lain kita nggak memperingati tapi maulidnya ada, yo pantas. Makanya Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwasannya man adoma maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka la yakhruju minad dunya illa bil iman. Dia nggak akan keluar dari dunia ini kecuali dengan membawa iman. Artinya pasti matinya husnul khotimah. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang mengatakan. Kita lebih percaya Sayyidina Ali apa Ali Bekasi? Sayyidina Ali yang dikatakan oleh pendapat yang paling masyhur termasuk di dalam kategori keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mantunya Nabi, ahlu baitnya Nabi. Ini pendapat yang masyhur itu ahlu bait itu cuma 5. Nabi Muhammad, Fatimatuz Zahra, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Hasan Husain. Kemudian ada pendapat yang kedua, dzurriyyah dari Bani Hashim. Jadi ketika kita sudah mempercayai, Sayyidina Ali mengatakan man adoma, siapa saja yang mengagungkan maulidin Nabi, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka la yakhruju, dia enggak akan keluar dari minad dunya illa bil iman, kecuali dengan iman. Maka ketika ada maulidan di mana dalam majelis tersebut dibacakan Maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadir di dalamnya berkahnya insya Allah mati kita husnul khotimah. Ada lagi yang mengatakan pendapat Imam Sari As-Sarqati. Beliau ini gurunya Imam Junaid Al-Baghdadi yang sering kita kirimi Fatihah. Imam Junaid Al-Baghdadi ini tokoh yang luar biasa dari kalangan ulama, saking alimnya ya. Dia mempunyai seorang guru namanya Asqadi. Beliau mengatakan, apa kata guru ini? Beliau mengatakan bahwasannya man qasada maudian yukra'u fihi maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang dengan sengaja maudian berada pada satu tempat yukra'u fihi maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya dibacakan cerita-cerita tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Dikatakan u'tiya raudatan minal jannah, dia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala taman dari taman-taman surga. Kenapa beliau mengatakan begitu? Li'annahu ma qasada dalikal mawadi illa limahabbatihi. Dia tidak akan mungkin datang ke tempat tersebut kecuali ada rasa cinta kepada Rasulnya. Jadi ketika ada informasi ada maulid kemudian kita datang, nggak mungkin dia datang ke tempat itu, ada tempat yang diadakan maulid Nabi Muhammad SAW, kecuali di dalam dirinya ada cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Maka jaminan faqad kana Rasulullah SAW, Rasul mengatakan man ahabbani kana ma'i fil jannah, siapa yang ada cinta kepadaku jaminannya surga bersamaku. Maka ketika orang tersebut datang ke tempat tersebut mengagungkan, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
maka orang tersebut tentunya beliau mengatakan maka pantaslah dia akan mendapatkan raudhatan min riyadil jannah. Surga layak diberikan kepada orang yang punya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah kita orang yang paling dekat dengan Rasul. Barokah kita ikut maulidan. Tadi sudah baca maulid Nabi Muhammad SAW, cerita-cerita tentang di dalamnya, mulai dari kelahiran, mulai dari akhlaknya dan lain sebagainya, diceritakan semua di dalam situ. Maka pantaslah kita agar kita menjadi orang yang pinginlah jadi orang yang dekat dengan Rasul. Bagaimana caranya agar kita menjadi orang yang paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka Rasul menyampaikan, aksarus sholata alayya, siapa yang banyak membaca sholawat kepadaku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu akan menjadi orang yang paling dekat denganku. Baca sholawat paling banyak. Jangan melihat temannya, tanya berapa kamu 100, saya tak 101, nambah 1. Memang sholawat ini mencukupi meskipun hanya dibaca sedikit, tapi kita belum sampai kepada level menjadi orang yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi salam. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bersolawat modelnya macam-macam. Macam-macam modelnya. Ada yang dibaca model tawassul, sholawat nariyah. Ya banyak sekali. Karena memang model tawassul itu disepakati semua orang. Jadi tawassul itu nggak ada yang berbeda pendapat. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya itu setuju tawassul. Ibnu Taimiyah itu hanya nggak setuju masalah ziarah kubur. Masalah tawassul setuju banget. Dan semua ulama sepakat cara berdoa tawassul itu diajarin langsung Nabi. Makanya kalau ada orang mengatakan baca sholawat nariyah itu enggak ada, tuntutannya orang jadi syirik dan lain sebagainya, ngopinya kurang jauh. Kurang jauh. Wong yang ngajarin Nabi kok. Itu kadang-kadang seorang sahabat yang sudah menyampaikan kepada kita, para salafusnya menyampaikan sebagainya, nggak ada masalah di dalam ketika kita membaca sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilah wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhallu bihil uqad. Jadi masalah tanhallu yang membuka, bihi. Apa bihi di sini? Bihi itu melalui Nabi, katanya begitu. Al-uqadu ikatan-ikatan. Bihi itu adalah membawa Nabi. Artinya tawasul itu bukan perantara. Tawasul itu adalah membawa sesuatu yang paling dicintai oleh Allah, kita bawa di dalam doa kita. Sehingga ketika kita bawa sesuatu yang paling dicintai Allah, Allah prioritas dalam doa kita. Jadi bukan mintanya kepada orang yang kita bawa, mintanya kepada Allah. Dan ini sudah selesai masalah tawassul. Semua sepakat. Kalau ada golongan kelompok yang masih belum sepakat, ya kita doain mudah-mudahan yang segera sepakat. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kedua, ini sudah jam 6.54.
Lanjut. Iya, itu. Saya itu kalau sudah jam 7 itu gak tahu perut itu kadang-kadang cacingnya ngamuk gitu. Sepakat. Kemudian yang kedua, ketika kita menjadi pribadi yang paling dicintai oleh Allah dengan banyak membaca sholawat, maka juga jadilah orang yang membanggakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak caranya agar kita Rasul itu bangga, senang sama kita. Salah satu yang saya sampaikan di sini, Rasul mengatakan tanakahu taksuru, nikahlah kalian dan perbanyak. Ini kira-kira perbanyak istri apa perbanyak apa ini kira-kira? Kalau kita putus di sini redaksi ini, tanakahu taksuru, nikahlah kalian dan perbanyak. Ini perbanyak apa ini? Perbanyak nikahnya atau perbanyak istrinya? Oh, perbanyak anak. Karena dilanjutkan di dalam berikutnya adalah fa inni mukasarobikum al umamu yaumal qiyamah. Karena aku bangga kalau jumlah kalian banyak. Maksudnya jumlah kalian banyak itu keluarga kalian banyak, anak-anaknya banyak, itu membanggakan Rasulullah. Artinya yang membanggakan apa? Al-umam, syaratnya menjadi umatnya Nabi Muhammad. Berarti anaknya ini anak yang soleh. Nggak sembarang cetak anak jadi terus dibiarin, itu enggak. Tapi memang dididik agar menjadi pribadi yang soleh, menjadi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam bahasa Arab yang disebut banyak itu kalau satu kan mufrad nih, kalau dua tasniyah. Kalau tiga ke atas namanya jamak, berarti minimal 3. Yang di sini ada yang anaknya kurang dari 3? Belum banyak berarti. Tambah. Nah? Udah mentok gimana Kiai? Iya. Dikatakan bahwasanya membanggakan Rasul, tapi Rasul SAW mengatakan bahwasanya mukasirun dalam jumlah bilangannya. Tapi yang menjadi kebanggaan itu adalah meskipun tidak sampai pada jumlahnya, tapi pastikan kita mendidik menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena anak ini ketika diberikan oleh Allah kepada kita, itu semua anak itu menjadi fitnah, menjadi ujian bagi orang tuanya. Itu semua anak. Ada anak itu menjadi musuh, ini enggak semua. Ada anak itu menjadi musibah, artinya menjadi ujian, itu semua anak. Ada anak itu menjadi qurratu ayun, itu enggak semua. Kalau saya bahas sudah jam 7, maka saya bahas cuma satu, anak sebagai fitnah, sebagai ujian. Semua anak kita itu dititipin oleh Allah sebagai ujian bagi kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Karena sebagai ujian, Allah nggak tinggal diam. Siapa yang bisa keluar dari ujian ini dikasih bonus yang terakhir oleh Allah, wallahu indahu ajrun adim. Kalau engkau bisa mengatasi ujian ini, maka engkau akan diberikan balasan yang luar biasa besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya agar ujian itu bisa kita lewati? Anak-anak kita itu sebagaimana yang diharapkan Rasul, diterangkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsepnya fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairal li anfusikum. Ini adalah cara-cara agar putra-putri kita yang tadinya sebagai ujian menjadi lulus ujian, menjadi pribadi yang soleh-solihah. Apa itu konsep yang pertama? Fattaqullaha mastata'tum. Orang tuanya disuruh bertakwa sekuat sebaik mungkin. Takwa itu perintahnya ya jalan, larangannya ditinggal beneran. Jangan sampai ibadahnya jalan, maksiat ya jalan. Itu bukan takwa. Sholat nyumbang masjid ya jalan, tapi duitnya orang diambil banyak itu ya mau. Itu bukan takwa. Jadi takwa itu dua konsep.
menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan. Bahkan meninggalkan larangan itu lebih mudah karena nggak perlu energi katanya. Ketika kita menjalankan perintah Allah, kita harus bangun malam misalnya qiyamul lail, maka kita harus mengekang hawa nafsu kita agar kita bisa bangun malam. Perlu energi. Tapi meninggalkan larangan nggak perlu energi. Tinggalkan saja. Ya, saya sering mencontohkan, angkat podium ini. Ketika yang saya suruh itu orang yang kuat tenaganya, gampang angkat, mampu dia. Tapi kalau anak-anak nggak kuat. Berarti perintah, menjalankan perintah itu ada yang kuat, ada yang enggak. Tapi ketika redaknya saya rubah, jangan angkat podium ini, berarti saya larang. Anak kecil bisa? Bisa. Orang gede bisa? Bisa. Jadi meninggalkan larangan itu lebih gampang. Kalau ada orang kok nggak mau alasan meninggalkan larangan karena nggak bisa, aneh. Syarat konsep pertama agar kita bisa menghindari sebagai anak-anak kita ini sebagai ujian kita, mengendalikan anak-anak ini lulus dalam ujiannya, jadikan pribadi kita ini orang yang bertakwa. Yang kedua dilanjutkan ketika fattaqullaha mastati'um wasma'u, konsep yang kedua agar anak ini yang tadinya fitnah menjadi orang soleh, berhasil dalam pendidikannya yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, maka wasma'u, jadilah pribadi yang senang mendengarkan nasihat. Ada Al-Quran dibacakan, kita diam mendengarkan. Apalagi nasihat. Nasihat yang di sini berarti mendengarkan nasihat, berarti yang senang ngaji, senang datang di majelis ilmu. Nasihat itu bagi seorang muslim itu seperti permata yang hilang dikembalikan lagi kepada orang mukmin. Itu kata Nabi. Jadi mengembalikan harta yang berharga kepada orang mukmin itu adalah nasihat. Kalau kita punya berlian 5 kilo misalnya, kemarin ada emas 71 kilo itu, wah itu kalau sampai itu. Kita misalnya punya emas 71 kilo, hilang, mumet enggak itu? Mumet banget. Hilangnya di luar negeri misalnya, waduh nggak bisa dilacak, pusingnya luar biasa. Tapi ngerti-ngerti ada yang mengembalikan, Pak ini 71 kilo emasnya saya kembalikan, Bang, alhamdulillah. Itu alhamdulillah nggak cukup ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu ucapnya betul-betul bahagia luar biasa. Begitulah harusnya gambaran digambarkan oleh Rasul. Nasihat itu seperti permata yang hilang dalam diri Rasul. Ketika kita hadir di majelis ilmu, gambarannya model begitu. Abang ada yang model begitu. Kita senang banget untuk hadir di majelis ilmu, seperti seakan-akan mengembalikan harta kita yang hilang. Menerima nasihat, ngaji bahasanya orang kita, menghadiri majelis taklim. Syukur-syukur ini kita difasilitasi FKSM, ketemu 2 minggu sekali ngaji. Misalnya nggak sempat ngaji yang lain gitu, ketemu 2 minggu sekali. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ada ulama mengatakan kalau 40 hari nggak ketemu ngaji, maka hatinya menjadi keras dan akhlaknya akan menjadi buruk. Itu kalau pendapat yang benar. Tapi kalau di dalam kitab Mau'idatul Mukminin, seminggu nggak ngaji, hatinya akan mati, katanya begitu. Kalau hati mati itu luar biasa, Pak. Dinasehatin itu angel. Jangan begini nanti boros, jangan begini nanti hancur. Tetap aku jalan. Wah gitu, ini orang yang model begitu itu angel tuturane. Itu orang yang susah menerima nasihat, itu gak mau ngaji. Kalau ada orang yang mau ngaji, maka hatinya menjadi lembut, hatinya gak bakal mati. Dan ketika orang ngaji, nyambung ke anaknya. Jadi kita ketika ngaji itu insya Allah hati anak kita ikutan lembut. Itu masya Allah. Ini Al-Quran yang mengatakan wasma'u, ketika kita mendengarkan nasihat itu bukan hanya bermanfaat bagi kita, tapi anak kita dididik langsung oleh Allah, dilembutkan hatinya sehingga lulus ujian menjadi pribadi yang soleh. Dan ketika kita ngaji bukan hanya anak,
orang tua juga berdampak. Di dalam hadis Imam Tirmidzi, hadis sahih, bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan, inna a'malakum tu'radu an aqaribukum al-mauta. Bahwasanya dikatakan, inna a'malakum tu'radu ala aqaribukum minal amwat. Sesungguhnya amal-amal yang kalian kerjakan saat ini itu dinampakkan kerabat kalian, ibu, bapak yang sudah meninggal di alam sana. Ketika mereka mendapati itu, fa in kana khairan, ketika mereka mendapati kita lagi ngaji, kita lagi silaturahim, kita lagi berbuat baik, farihu biha, senangnya luar biasa orang tua kita. Bahkan senangnya digambarkan dalam sebuah riwayat, tidak pernah dialami kesenangan di dunia melebihi kesenangan orang yang dapat kiriman kebaikan dari orang yang masih hidup di dunia. Maka muliakan orang tua kita dengan berbuat baik. Jadi ketika kita ngaji itu bukan hanya efek kita, anak kita, orang tua kita. Fa in kana ghairu dzalik, kalau enggak maksiat, dugem jalan ini wah wis. Maka mereka bersedih, mereka berdoa para orang tua, qalu Allahumma alhilhum li taatika, ya Allah berikan mereka agar bisa taat, mereka bisa melakukan perbuatan baik. Nangis mereka. Apakah kita ridho orang tua kita yang membantu kita, yang memuliakan kita, mengantarkan kita, hidupnya merana di akhirat? Maka balasan yang terbaik bagi seorang anak, jadikan diri kita pribadi yang soleh. Itu adalah balasan terbaik seorang anak bagi kedua orang tua. Konsep yang ketiga setelah wasma'u wa ati'u, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Taat kepada Allah dan Rasulnya dikatakan mayyuti'illaha wa rasulahu faqad ata Allah. Cara taat kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Jadi ketika kita taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita dianggap taat kepada Allah. Ada seorang datang kepada seorang ulama yang masyhur, bagaimana cara aku agar taat kepada Allah dan Rasulnya? Ajarin aku sesuatu jalan yang ditempuh orang-orang dulu, yang ditempuh orang-orang soleh, para salafus solihin, para tabiin. Apa yang ditempuh mereka agar menjadi pribadi, menjalankan ibadah, menjalankan jalan-jalan yang ditempuh oleh Allah menuju Allah Subhanahu wa taala. Kerjakanlah sholat 5 waktumu di belakang imam. Jalan yang ditempuh yang luar biasa itu menjadikan kita ini adalah atiullah wa atiur rasul. Biasakan diri kita sholat 5 waktu di belakang imam. Artinya jaga sholat jamaahmu. Yang terakhir, wa amfiku, konsep anak kita agar jadi orang-orang yang soleh. Konsep Al-Quran, wa amfiku, bersedekahlah kalian. Sedekahkan dari yang kalian miliki, bagian dari kalian miliki sedekahkan. Dalam sebuah riwayat diceritakan di dalam kitab Sa'adatul Muttaqin, Sa'adatul lil Muttaqin, itu menceritakan Sa'id bin Mu'id menceritakan tentang Imam Syafi'i itu datang ke seseorang dalam mimpi, orang soleh. Wahai fulan, tolong sampaikan kepada si fulan, datang ke tempatku, mandiin aku, kata Imam Syafi'i di dalam mimpinya. Maka orang ini nyampaikan kepada orang tadi sesuai dengan mimpinya. Akhirnya nyampaikan, saya dapat pesanan dari Imam Syafi'i, kamu disuruh mandiin. Maka dia segera berangkat ke kota Baghdad karena rumahnya cukup jauh. Datang ke rumah Baghdad, nyampe di kota Baghdad, ternyata Imam Syafi'i sudah dimakamkan, sudah dikuburkan. Maka beliau tidak mendapatkan apa-apa. Bagaimana ini? Saya perintahnya disuruh mandiin Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i sudah keburu dimakamkan. Maka beliau berpikir sejenak, kemudian datang kepada keluarga, nanyain kepada keluarga, Imam Syafi'i ada tanggungan apa tidak, ada sesuatu yang disembunyikan atau tidak. Maka keluarganya mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i meninggalkan hutang 70.000 dirham.
Imam Syafi'i waktu meninggalkan utang 70.000 dirham. 1 dirham itu berapa, Pak? Nggak hafal? Nggak usah dihafal. 1 dirham itu seharga 1 ekor ayam. Kalau 1 dinar seharga 1 ekor kambing. Dari dulu zaman Nabi sampai sekarang 1 dinar sama. Dulu 1 dinar beli kambing dapat, sekarang 1 dinar beli kambing dapat. 1 dirham 1 ekor ayam. Ini kira-kira ayam negeri apa ayam kampung ini? Ayam kampung. Kira-kira berapa? Yang disembelih yang biasa buat makan, bukan yang bangkok ini ya. Yang biasa. Ya dianggap 100 kali 70.000 berarti sekitar utangnya 7 miliar. Maka beliau segera mengeluarkan uangnya, dibayar itu uang 70 dinar. Setelah beliau membayar, beliau mengatakan, hada usuli iyahu, inilah cara saya memandikan beliau. Dia melaksanakan itu, membereskan hutangnya, membayar hutangnya 70.000 dirham, dia lunasi. Maka beliau mengatakan, inilah cara saya di dalam memandikan beliau sesuai dengan pesannya. Maka setelah beberapa tahun dilihat, dia datang ke kota Mesir, ternyata orang ini sudah meninggal. Apa yang didapatinya? Putra putrinya gak ada satupun menjadi orang yang tidak mulia. Mulia kedudukannya, ilmunya, mulia hartanya, mulia di masyarakat. Masya Allah, luar biasa barokah dari sedekah yang dilakukan oleh ayahnya. Maka 4 hal inilah yang menjadikan kita merubah posisi anak yang dititipkan kepada kita yang tadinya fitnah menjadi sesuatu yang membanggakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka anak-anak ini akan menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang akan memperbanyak jumlah di akhirat, membanggakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin itu saja bisa sampaikan. Jadi mudah-mudahan yang sedikit ini menjadikan kita bisa mengamalkan takdim kepada kelahiran Rasulullah SAW, dan yang lebih jauh lebih penting dari itu adalah mengamalkan menjadi orang yang dekat dengan Rasulullah dan menjadikan aktivitas kita membanggakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.